Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita jumpa lagi dalam Bible Study dari buku The Power of Right Believing. Ya, kuasa dari percaya benar. Ya, kalau sama-sama katakan bersama saya, percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Ya, kita dibebaskan dari ketakutan, fear, dari rasa bersalah dan adiktif. Ya, kecanduan. Semua peperangan itu adanya di pikiran, saudara. Medan pertempurannya di pikiran. Dan ketika kita mengalihkan pandangan kita dari masalah, dari persoalan kepada Yesus, urusan beres sebenarnya. Karena peperangan milik Yesus, ya. Jadi judulnya kan peperangan milik Tuhan. Ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sudah menang. Sama-sama katakan sudah menang. Ya, sudah menang. Buktinya dia bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Yesus. Kita sudah di bab yang ke-16, bagian yang kedua. Ya, peperangan milik Tuhan. Ya, jadi kalau kita ini basicnya gini. Kalau kita berdoa, fokus Yesus. Kalau kita katakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, itu artinya apa? Tuhan itu, Yesus itu sepakat dengan kita. Satu. Ya. Luar biasa tuh. Kenapa? Karena di Roma 8 ayat 31 katakan Tuhan di pihak kita dan bukan melawan kita. Ya, walaupun pakai pertanyaan retoris ya. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Berarti Tuhan selalu di pihak kita. Katakan Tuhan selalu di pihak saya. Dan bukan melawan saya. Amin. Ya, karena apa? Karena kita sudah ditebus, kita milik Kristus, sudah dibeli. Yesus telah menang. Sama-sama katakan Yesus telah menang. Ya. Di kayu salib kita udah tahu ya, pertukaran ilahi itu membuat kita dengan Yesus itu satu. Dia kepala, kita tubuh, satu. Nggak ada yang bisa pisahkan lagi. Ada Roh Kudus. Ya, hari Minggu kita dengar kuasa supranatural, Roh Kudus dalam diri kita. Nggak ada yang bisa mengalahkan lagi. Yang musuh-musuh kita apa? Penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga mungkin, hubungan, atau apapun juga, saudara. Ya, jadi Tuhan di pihak kita. Kita sudah mendengar bagaimana caranya. Nah, sekarang caranya Tuhan berperang. Terus kita ini gimana? Ya, tadi udah dijelaskan. Kita hanya mengalihkan pandangan kita dari musuh. Ya, apalagi yang kita lagi dengar nih kan musuhnya tentang cerita Yosafat. Ya, saudara bisa dengar Jumat yang lalu, yang bagian part pertama. Ya, Amon, Moab, Meunim. Ya, orang-orang pegunungan Seir disebut suku Meunim ini laskar yang besar yang menyerang. Bersatu arah menyerang kepada Yehuda, ya, kerajaan Yehuda yang rajanya adalah Yosafat. Ya, mereka semua ya takut ya. Pertama-tama takut dengar berita buruk ini. Ya, bukankah kita kadang-kadang juga dalam kehidupan dengar berita buruk terus keringat dingin, ketakutan. Ya, yang Jumat lalunya lagi kita dengar Daud juga. Ya, dikejar-kejar oleh Saul. Mertuanya sendiri, Raja Israel. Mau dibunuh. Lari ke tempat musuh, ke Filistin. Ketahuan juga bahwa dia Daud yang membunuh Goliat. Tambah takut. Akhirnya dia pura-pura gila, lari ke gua. Nggak ada tempat lain dia. Tapi di gua dia memuji, menyembah Tuhan. Ya, jadi sekarang nih kita di dunia ini kita nggak bisa seperti gini. Kita nggak bisa menghalangi burung terbang di udara gitu ya, di atas kepala kita. Tapi kita nggak bisa, kita bisa tidak membiarkan dia bersarang di kepala kita. Itu prinsipnya. Jadi kalau suara-suara yang di luar, kabar buruk, kabar busuk, kabar negatif, kabar-kabar
celaka, kabar-kabar ancaman ya ada di luar kita. Tapi yang kita dengar sekarang adalah kabar baik, gospel. Gospel itu dari Inggris kuno ya, Godspell ya, itu artinya kabar baik juga ya. Jadi kalau bahasa Saxon ya, bahasa Inggris kuno itu bercerita tentang gospel itu dari cerita ini. Jadi misalnya dalam satu kerajaan mereka mau diserang oleh kerajaan lain yang mengancam. Raja, rakyat, semua dapat ancaman dari luar. Kemudian raja berperang, keluar. Dan memenangkan peperangan. Dia nggak langsung pulang tuh saudara. Dia kirim utusan yang membawa gospel. Ya, gospel. Yang membawa kabar baik. Sehingga rakyat di kerajaan itu mendengar ya bahwa musuh sudah dikalahkan, raja sudah menang. Nah, bukankah itu yang kita dengar? Musuh sudah dikalahkan, sama-sama katakan musuh sudah dikalahkan. Ya, maut sudah dikalahkan, musuh terakhir Tuhan sudah dikalahkan. Amin. Ya, musuh sudah dikalahkan dan kita mendengar kabar bahwa kita adalah pemenang. Lebih daripada pemenang. Kita tinggal bilang gini, amin, dan bersuka cita. Ya. Kita mulai lagi dari 2 Tawarikh 20 ini ya. Jadi selanjutnya mereka diserang. Nah, ayat 20 katakan keesokan harinya pagi-pagi mereka maju ya. Jadi mereka maju aja menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat, Raja Yosafat ya, dan berkata. Nah, inilah kata-katanya. Ya. Dengar, hai Yehuda. Ya. Dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan tetap teguh. Jadi pandangan mereka diarahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa? Peperangan milik Tuhan. Percayalah kepada nabi-nabinya. Artinya apa? Nabi-nabi mewakili Tuhan untuk berkata-kata kepada umat. Pada zaman itu seperti itu. Artinya apa? Percaya kepada firman Tuhan. Dan kamu akan berhasil. Sama-sama katakan teguh, withstand, berdiri teguh, enggak goyah, dan berhasil. Yang percaya katakan amin. Ya, 21. Setelah berunding dengan rakyat, dia mengangkat orang-orang yang menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Nah, ini strategi yang aneh dalam peperangan. Bahkan peperangan yang besar. Ya, musuh sedang menuju dengan cepat menuju mereka. Ya, sambil berkata, sudah lihat ya, kata-kata di dalam pujian juga penting. Itulah kata-kata Mazmur. Makanya bab-bab yang sebelumnya ya, bab 15 itu berkata tentang kata-kata Mazmur. Mazmur Daud. Bagaimana dia lolos daripada semua persoalan. Berkata apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Mereka nyanyikan apa? Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya apa? Hesetnya, kasih karunianya. Sama-sama katakan, Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih karunianya. Amin. Ya, makanya bebas dari ketakutan. Seketika itu aja bebas. Seperti menegak di tengah-tengah sinar terik lumer gitu. Banyak orang kalau dia udah gak khawatir lagi, dia malah gelisah gitu. Kok saya gak khawatir ya? Padahal masalah masih ada. Padahal itulah Tuhan. Amin. Ya. Bebas daripada ketakutan, rasa bersalah. Kadang-kadang orang diserang masalah, bilang, wah, ini saya nuai nih.
dulu sih saya jahat, atau dulu sih saya makannya nggak bener, atau begini, pokoknya cari kesalahan. Ya benar kalau sistemnya dunia, sebab akibat. Tapi kalau sistemnya kerajaan Allah, Tuhan itu baik. Ya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, kasih karunia-Nya. Ini strategi yang aneh. Ya, caranya Tuhan. Ayat 22 katakan, sebelum ayat 22 kita lihat Ulangan 28 dulu, ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Jadi Tuhan bukan membiarkan musuh, diizinkan, bukan. Terpukul kalahnya yang Tuhan izinkan. Ya, kenapa saudara? Karena di dalam dunia ini, dunia sudah korosi, sudah jatuh. Ada penyakit, ada wabah, ada perang, ada bencana, ada tragedi, ada kecelakaan. Itu di sekeliling semua ada. Tapi saudara dan saya dipisahkan. Kita ada di dunia, bukan warga negara dunia. Kita ada di dunia, tapi kita dari surga. Kita warga negara surga. In the world, bukan of the world. Amin. Ya. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. Artinya menyerang. Burung berusaha berterbang di atas kepala kita, boleh aja dia mau menyerang. Tapi bertujuh jalan, mereka akan lari dari depanmu. Kenapa saudara? Karena yang berperang Tuhan. Sama-sama katakan ini, jangan lupa saudara. Peperangan milik Tuhan, katakan peperangan milik Tuhan. Mazmur 118 ayat 10. Segala bangsa bahkan mengelilingi aku. Ya, kalau kita lihat Israel, banyak sekeliling, ya, negara-negara di sekelilingnya semua menyerang. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ya, demi nama Yahweh. Kita punya nama Yesua, Yesus. Makanya tadi katakan demi dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tahu nggak? Ya, kita kadang-kadang udah terlalu sering aja ya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Coba sadari lebih dalam. Ketika kita bilang dalam nama Tuhan Yesus, itu satu saudara. Sepakat sama Yesus, satu dengan Tuhan. Powerful sekali. Karena di bawah nama Yesus itu segala kuasa, kekuasaan, kerajaan, setiap nama yang dapat disebut, semuanya harus tunduk di dalam nama Yesus. Kita nggak memakai nama itu dengan sia-sia, saudara. Sesungguhnya artinya pasti aku pukul mereka mundur. Ya, jadi kalau peperangan milik Tuhan berarti pasti menang. Sama-sama kan pasti menang. Ya, makanya dikatakan tadi ayat 20-nya, percaya kepada Tuhan. Maka kamu akan tetap teguh, nggak goyang gitu. Percaya kepada nabi-nabi, artinya percaya kepada firman-Nya. Maka kamu akan prosper, berhasil. Yang percaya katakan amin. Mohon apa buktinya berhasil? Ya, kita lihat ayat 23-nya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai. Oh ya, 22-nya ada ya. Dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Selanjutnya 23, lalu Bani Amon dan Moab. Nah, ini detailnya. Berdiri menentang orang-orang pegunungan Seir. Ya. Mereka dihadang. Amon, Moab menyerang orang-orang Meunim ini, orang-orang penduduk pegunungan Seir. Menumpas dan memunahkan mereka sampai habis. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Itulah peperangan milik Tuhan. Bersatu arah, musuh menyerang, bertujuh jalan, musuh terpencar. Semua diputar balik, saudara, oleh Tuhan. Ketika Naaman, waktu zaman Mordekai, zaman Esther, mau memunahkan Israel, orang Yahudi, malah Naaman yang digantung. Yang mestinya dia bikin tiang gantungan buat Mordekai. Ya, saudara,
mau zaman apa juga, kalau Tuhan bilang peperangan milik Tuhan, peperangan milik Tuhan, sama-sama peperangan milik Tuhan, nggak ada yang bisa menang, saudara. Yosua, Kaleb dengan generasi yang baru menghadapi raksasa, peperangan milik Tuhan tetap. Ya, nggak ada yang bisa menentang, ya, nggak ada yang bisa melawan. Tuhan memutarbalikkan. Ya, nanti kita lihat terus ayat 24, buktinya nih, terus ya. Ketika orang Yehuda tiba, mereka jalan maju kan, menyanyikan pujian, sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, sebab Tuhan baik. Seperti itu, berulang-ulang refnya seperti itu, luar biasa ya. Mereka tiba di tempat peninjauan di padang gurun, dan mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua, garis bawahi semua ya, telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Sama-sama katakan, tidak ada yang terluput. Saudara, kalau saudara sekarang lagi serang apapun, penyakit ataupun apapun, ya, kecelakaan, apapun yang buruk, saudara, kalau Tuhan yang berperang, kalau Tuhan yang merestorasi, kalau Tuhan yang memulihkan, nggak bisa balik lagi, saudara. Itulah hebatnya. Kalau orang kecanduan narkoba, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, nggak bisa balik lagi musuh. Kenapa? Karena Tuhan main tumpas habis namanya. Nggak ada yang terluput. Wah, Pak, jangan gitu, nanti orang kecil. Saudara percaya nggak? Ketika Tuhan bilang tumpas habis, ya habislah. Ya. Dan kata-kata referensi yang luar biasa dahsyat ini, sebab Tuhan baik dan bawasannya untuk selama-lamanya, hesetnya, kasih karunia ini, itu tersebar ya. Raja Daud juga waktu bawa tabut Allah ke Yerusalem, dalam 1 Tawarin 16 ayat 7 dikatakan seperti ini. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, ya. Makanya kalau nyanyiannya kalau depannya gini, syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Apa yang dikatakan ya? Refnya kan bilang ini, sebab Tuhan baik, ayat 34. Ini belum selesai nih. Nah, tadi 7 ada bagian B-nya kan? Bagi Tuhan, si Mika kepotong ya. Sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, jadi nyanyian syukurnya bagi Tuhan sama, saudara, refnya. Saudara, jadi kalau saudara sedang menghadapi apapun hari ini secara praktis, katakan sebab Tuhan baik. Ya, kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya. Kan kasih setianya tuh heset, kasih karunia-Nya. Ya, waktu masuk tabut itu ke Yerusalem, sama dia nyanyikannya, ayat 34-nya tuh. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya, hesetnya, kasih karunia-Nya. Makanya musuh sangat takut ketika berita kasih karunia itu diberitakan. Ditentang habis dari mana-mana. Padahal itu kita dengar gospel. Bagaimana raja kita sudah menang di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kita dengar beritanya. Semua musuh sudah dikalahkan. Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Semua musuh-musuh yang menyerang sudah ditaruh di bawah kaki kita. Amin. Ya, jadi sekarang simpel aja. Di dalam nama Yesus, sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya. Sama, saudara. 2 Tawarin 7 ayat 3, waktu pentahbisan bait Allah, ya. Segenap orang Israel melihat api turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu. Ketika kita bilang, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kasih karunia-Nya, itu api turun tuh. Kemuliaan Tuhan memenuhi.
Makanya musuh nggak bisa masuk, saudara. Berlututlah mereka di atas lantai dengan muka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sama, saudara. Sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya hesetnya, kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya kita membaca Alkitab kita. Kita hanya melihat Tuhan itu baik. Kita hanya melihat kasih karunia-Nya dalam seluruh Alkitab kita. Yesus itu baik. Sama-sama kata, Yesus baik. Bapak saya baik. Kasih karunia-Nya untuk selama-lamanya. Continue, berkelanjutan. Selama-lamanya. Ya, kalimat yang sangat istimewa. Jadi kalau kita bersyukur ada alasannya. Kita bukan bersyukur gini, aduh kecelakaan bersyukur, kecelakaan. Bukan, saudara. Kita bersyukur sebab dia baik. Bukan kasih kecelakaan, kasih kemenangan. Kasih kesembuhan. Menebus kita dari kecelakaan. Dari bencana. Dari tragedi. Ya. Kalau kita kadang kita tertekan, sedih, cemas, takut, sembah dia dengan kata-kata ini. Saya nggak tahu Pak lagunya. Ya sembah dia dengan kata-kata yang sama. Tuhan Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih karunia-Nya. Ya kan? Ya, seperti Raja Daud. Waktu di Gua Adulam. Matanya nggak melihat kepada musuh. Dia berkata nih, dengar nih semua orang-orang yang dalam debt, dalam hutang, dalam distress, dalam perkara besar, dalam discontented, dalam masalah sakit hati. Dia nyanyi. Tiap saat ku puji dia, pujiannya di mulutku. Jiwaku bermegah dalam Tuhan. Biar orang yang rendah hati mendengar dan bersuka, bersamaku memuliakan Tuhan. Mari masyurkan namanya. Selamanya ku cari dia, dia dengarku dan melepaskanku. Mari masyurkan namanya selamanya. Oh pujilah dan muliakan Tuhan. Jadi Raja Israel dia. dari dikejar-kejar sama Saul, dari apa tuh? Buronan. Jadi Raja Israel. Dari buronan jadi nenek moyang Yesus. Ya pasti selamat. Malah menjarah besar, malah dipulihkan. Ya. Coba kita lihat terusin 2 Tawarikh 20 ayat 25. Tanggung lah ya, kita lihat semua perkara-perkara apa yang Yosafat dan orang-orangnya terima. Bagaimana Tuhan mengorkestrasi semua. Dari situasi yang mencekam, yang menakutkan, ya, dari kesusahan besar, ketakutan, tantangan, atau semua musuh yang ada. Segala bentuk. Ya. Yosafat dan orang-orangnya turun menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Mereka menemukan rampasan yang besar. Dan mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu. Dan begitu, karena begitu banyaknya. Sampai sini dulu saudara. Begitu banyak saudara. Dari ketakutan, kecemasan yang besar, malah menjara besar. Ya, siapa yang bisa memutar balik seperti itu? Yesus kan. Bagaimana iblis kecelek benar itu waktu di kayu salib. Dia pikir, wah dia bisa bunuh Yesus. Pada Yesus menyerahkan nyawa, tetap aja bukan dibunuh.
Dan waktu Yesus bangkit, bagaimana iblis itu diinjak kepalanya. Hancur, benar-benar nubuatan dari zaman Taman Firdaus. Kepalanya dihancurkan, diremukkan. Terjadi. Bagaimana? Dia merasa menang. Cuma rasa doang. 3 hari. Out semua. Ya, kutuk diputar balik menjadi berkat. Sama-sama kan, semua kutuk diputar balik menjadi berkat. Sebab Tuhan yang berperang. Sebab Tuhan yang melakukan penghadangan. Ayat berapa tadi sekarang? 25, udah 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Makanya disebutnya lembah pujian. Barakah, ya. Barakah juga artinya berkat. Di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian sampai sekarang. Jadi kan praktis. Ya, kadang-kadang orang bilang, Pak, masalahnya apa? Segala masalah, segala aspek, segala persoalan. Ketika mata kita beralih, ya, dari masalah kepada Yesus dan memulai memuji Tuhan. Ya, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, bermazmur. Ya, semua fear, semua guilt, semua addiktif hancur. 27. Katakan apa nih? Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda. Ya, Yehuda juga artinya apa? Bersyukur kepada Tuhan. Tuh, makanya Yehuda itu nanti kita baca ayatnya ya. Dengan Yosafat di depan, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan. Duka cita diganti dengan sukacita. Sama-sama duka cita diganti dengan sukacita. Ya. Yang telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Sakit sembuh. Lebih kuat 120% dari penyakit. Miskin punya masalah keuangan, punya masalah kutuk apapun, jadi berkat. Berkat Abraham. Saudara, itulah kebenarannya. Ya, ayat terakhir 29, Kejadian 29 35. Itu ya, suku Yehuda kan? Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Yehuda tuh ya. Sebab itu ia menamakan anak itu Yehuda. Jadi kalau kita ingat Yehuda, Yesus keturunan Yehuda ya, Daud keturunan Yehuda. Ya, sudah itu yang tidak melahirkan lagi. Ya, selesai. Keturunan Yehuda. Artinya apa? Bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kalian bersyukur kepada Tuhan. Karena peperangan milik Tuhan. Kita hanya rest dan menyanyi memuji Tuhan. Kita hanya berdiri teguh. Yang hari Minggu kita dengar, kita hanya rest, refreshing. Kita bisa berbahasa roh, fokus kepada Bapa. Kita disediakan hidangan, pesta di hadapan lawan-lawan kita. Amin. Ya, saya tutup dengan satu kesaksian. Saudara, musuh-musuh bisa melakukan apa aja. Ya, suatu ketika saya ditelepon, ada orang yang pabriknya ada pegawainya kerasukan, saudara. Ya, pegawainya kerasukan setan. Ya, itu perempuan itu pegawai, jadi dia kerasukan seperti ini. Semua orang diludahin, saudara. Semua orang diludahin. Ya, jadi orang mau dekat, mau nolong dia juga nggak bisa, diludahin gitu. Ketika saya datang, saya melihat gitu, semua menyingkir. Dan saya dipanggil untuk menghadapi yang kayak gitu. Tapi waktu di dalam hati saya memandang Tuhan. Saya nggak memandang Lia, saya melihat Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya sudah ditebus, saya biji mata Tuhan. Ya, saya cuma bilang gini, kamu tidak bisa, iblis, kamu tidak bisa meludahi saya. Saya biji mata Tuhan, gak boleh disentuh. Saya nggak ngomong, saudara, saya ngomong dalam hati aja, ngomong di dalam mulut aja nih. Ketika udah dekat, dia mulai gini. Dia mau coba meludahi, mulutnya monyong, nggak keluar ludahnya, saudara. Cuman begitu dong. Berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tadi dikatakan ya, bangsa-bangsa bersatu ngumpul. Tapi di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau pukul mereka mundur.
Selesai saudara. Lepas saja. Amin. Ya, jadi tidak usah berperang. Kita bersyukur, kita duduk, rest. Tuhan taruh musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Kita belajar, ya, withstand, nggak usah khawatir dengar kabar, dengar kata-kata dengan gini atau rasa-rasa begini begitu. Lempar aja kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara, saya nggak panjang lebarkan bab yang ke-16 bagian yang kedua ini. Cuman sama-sama katakan peperangan milik Tuhan. Tuhan Yesus sudah menang. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saudara sudah mendengar kabar baik yang luar biasa, gospel, dan saudara mau menerima Yesus. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya tidak perlu takut persoalan, masalah, penyakit, masalah keuangan, masalah apapun juga. Tuhan yang berperang. Peperangan adalah milik Tuhan. Saya menerima kemenangan. Menjarah besar. Saya lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.